Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lalu Muhammad Husni, mahasiswa PLPG Darjab Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi PGMI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk sama-sama menuntut Ilmu. Yang menuntut ilmu bukan kalian saja, tapi pagi ini juga, ya. Karena tidak ada batas untuk menuntut Ilmu. Tiap hari, tiap malam isi dengan menuntut Ilmu. Sudah sholat subuh tadi? Sudah. Siap. Sudah sarapan? Sudah. Nanti akan dapat apa namanya? GBG, makan bergizi Gratis. Sebelum Pak Guru lanjut, kita beberapa hal dulu sebelumnya, ya. Hari ini apa mata pelajarannya? Matematika. Sudah belajar? Sudah. Jadi harus belajar. Pulang sekolah baca lagi pelajaran yang sudah dipelajari. Pelajari. Sehat semua? Sehat. Kalau sehat berarti kita harus bersyukur. Bersyukur. Kalau bersyukur kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa. Yes. Baiklah, sekarang untuk materi matematika yaitu bangun datar, persegi dan segitiga, ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi itu, ada beberapa hal dulu yang akan kita jalani seperti absen. Ya, mungkin ada teman yang nggak masuk atau sakit, ya. Nah, sebelum absen, ketua kelas maju pimpin doa, ya. Pimpin doa. Ya. Pimpin doa. Posisi berdoa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim
memimpin doa ya. Nah, sebelum lanjut Pak Guru akan membacakan apa tujuan dari pembelajaran kita ini, yaitu materi tentang bangun datar persegi dan segitiga. Apa saja tujuan pembelajarannya? Antara lain menjelaskan ciri-ciri bangun datar persegi dan segitiga. Ya, nanti dijelaskan. Kemudian menghitung keliling luas dan persegi, menghitung keliling luas dan luas segitiga, menggambar bangun datar dan segitiga. Nah, nanti kita akan menonton video, yang mana video itu adalah tentang pembelajaran bangun datar, persegi dan segitiga. Nanti setelah nonton video, kalian akan Pak Guru kasih tugas menggambar, ya, menggambar baik itu segitiga maupun persegi atau persegi panjang. Nanti ada kalian gambar, kemudian kalian gunting. Nah, di dalamnya kalian tulis ciri-ciri. Belum tahu kan ciri-cirinya? Belum tahu ya. Nanti kalian akan tahu dari video yang akan kalian tonton. Jadi untuk belajar sekarang kita akan menggunakan media. Ya, apa medianya? Proyektor. Untuk apa? Untuk nonton video. Ya, sekarang keluarkan alat tulis. Sudah siap? Pak Guru mau refleksi dulu ya, kembali ke pelajaran kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perkalian. Masih ingat? Masih. Perkalian itu disebut juga apa? Pembagian. Penjumlahan berulang. Kenapa dinamakan penjumlahan berulang? Karena saat kita mau menyelesaikan perkalian, misalnya ya, 3 kali 5 sama dengan. Kenapa dikatakan penjumlahan berulang? Karena kita bisa menemukan hasil 3 kali 5 ini dengan menjumlahkan berulang. Bagaimana contohnya? 3 kali 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Itulah maksudnya penjumlahan berulang. 10 kali 7. 7 ada berapa? Ada 10. 7 ditambah 7 ditambah 7 hasilnya 70. Itulah namanya perkalian, disebut juga penjumlahan berulang. Nah, nanti pada RPP atau rencana masa pelajaran ini, materi kita ada persegi, segitiga ya. Metode pembelajarannya ada PJPN ya. Sistemnya yaitu diskusi kelompok. Ya, makanya Pak Guru kelompokkan ya. Oke. Sekarang Pak Guru mau absen dulu ya. Yang hadir angkat tangan. Apranela Ramdhani. Kurang sehat Pak Guru deh. Akifa Naila. Atika Ulfa. Baik Azura. Baik Eldatu Soleha. Baik Hidayatul Maulida. Mudah. Baik Hari Nadia Hafizah. Baik Mila Nafri Aini. Baik Nabila Humairah. Dapa Rispandi. Desta Mandala Putra. Lalu Muhammad Trigede. Masuk? Tidak masuk. Ya ada keterangan? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin tadi ibunya stop titip surat. Ada? Tidak ada ya. Arkab Gapur. Ya.
hadir ya, berarti satu orang yang tidak masuk tanpa keterangan ya. Oke, sekarang kita ke materi ya. Materinya adalah tentang apa? Tentang bangun datar, persegi dan segitiga. Ya. Jadi enggak hilang itu. Nah. Sekarang kita nonton video ya. Semuanya siapkan alat tulis. Ya. Siapkan alat Tulis. Kemudian tulis mana yang kemudian dan sifat persegi, kemudian keliling persegi, dan yang terakhir adalah luas persegi. Kita akan pelajarinya satu persatu. Jadi pastikan anak-anak menyimak ini sampai selesai. Kita tinggal materinya. Yang pertama, pengertian persegi. Persegi merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 4 sisi sama panjang dan keempat sudutnya membentuk sudut siku-siku. Itu persegi ya. Jadi ada 4 sisi sama panjang, sudutnya membentuk siku-siku. Sifat persegi yang pertama adalah persegi mempunyai 4 sisi sama panjang dan persegi mempunyai 4 sudut siku-siku. Siku-siku itu berarti kesannya adalah 90 derajat. Nah, bentuknya seperti ini persegi. Lihat nih. kita catat mana yang perlu Nah, dicatat. jadi keempat sisinya ini sama panjang, makanya di sini ada tanda sama dengan nih, yang warna merah. Dan sudutnya, nih sudut D, C, B, A ini adalah bentuknya siku-siku di sini. Nah, pasti anak sudah tidak asing lagi dengan bentuk persegi ya. Oke. Lanjut, bagaimana nih cara mencari keliling persegi? Keliling suatu persegi itu dapat dihitung dengan cara menjumlahkan panjang tiap sisinya. Jadi tiap sisi ini A, B, C, D, A, B, C, C, D, ini kita tambahkan. Kalau mencari keliling ya, mencari keliling itu sederhananya kita tambahkan aja nih panjang dari garis-garisnya ini, garis yang warna biru ini kita tambahkan panjangnya. Nah, perlu diketahui AB, sisi AB ini dari sisi yang bawah, BC ini dari sisi yang ini sebelah kanan, CD ini dari sisi yang atas ini, dan AD ini sisi yang sebelah kiri. Ini kalau di persegi itu biasa disebut sebagai S. S itu kepanjangan dari sisi. Nah, S biasanya disebutkan dengan S seperti ini. Jadi jangan kaget nanti kalau ada hal yang S seperti ini maksudnya S itu adalah sisi persegi. Itu disebutkan dengan S. Nah, rumus keliling persegi berarti AB ini B tambah DC tambah CD tambah AD. Nah, ini sudah dijelaskan nih di atas. Panjang sisi ini biasa dituliskan dengan S, berarti S tambah S tambah S tambah S. Jadi rumus kelilingnya K sama dengan 4 kali S. Dengan K itu adalah keliling persegi. Jadi huruf K ini maksudnya adalah keliling persegi dan S ini adalah sisi persegi. Di rumusnya dikalikan ya, K sama dengan 4 kali S. Oke. Lanjut ke contoh soal biar paham. Diketahui sebuah persegi ABCD dengan panjang AB sama dengan 16 cm. Itulah keliling persegi ABCD. Ya, kita buat gambarnya dulu. Nih persegi ABCD ya nih. Nah, panjang AB berarti AB itu yang bawah ini. Panjangnya adalah 16 cm. AB itu sama dengan S ya. Ingat itu. Rumus yang cari keliling adalah K sama dengan 4 kali S. S-nya nih, S itu tadi yang panjang AB tadi itu adalah 16 cm, berarti 4 kali 16. 4 kali 16 itu adalah 64 cm. Satuan dari keliling itu satuan panjang ya, cm, 64 cm disesuaikan dengan panjang sisinya tadi. Kalau mau menciptakan manual boleh, berarti 16 tambah 16 tambah 16 tambah
16, panjang B, C, CD, dan AD ditambahkan satu-satu. Karena kalau di sisi AB 16, nanti otomatis panjang BC di sini ya sebelah kanan ini juga 16, panjang CD juga 16, panjang AD juga 16 karena sisinya sama panjang. Itu ya, dipahami ya. Nah, tadi kan sudah belajar mencari piling. Nah, sekali ini kita akan belajar mencari luas dari persegi. Luas persegi adalah daerah yang dibatasi oleh piling persegi. Nah, pilingnya tadi kan yang garis warna biru ini, ya. B, C, D, AD tadi garis birunya. Nah, kalau luasnya itu adalah nih yang garis warna oranye ini. Ini adalah luasnya, bidang luas perseginya ini. Jadi dibatasi oleh keliling perseginya. Perlu diketahui lagi seperti yang dipilih tadi, AB, BC, CD, AD itu adalah sama dengan S atau sisi dari persegi. Panjangnya sama, ya, sama persegi. Nah, rumus untuk mencari luas persegi itu adalah ini, S kali S atau sisi kali sisi. Dan L itu adalah luas persegi dan S itu adalah sisi persegi. Berarti yang mana Pak? Ini kali ini? Bukan. Maksudnya adalah sisi yang bawah dikali dengan sisi yang atas. Jadi S yang pertama adalah S yang bawah dikalikan dengan yang ini ke atas. Ini kita kalikan maka akan ketemu luas dari persegi. Ini nanti ada kaitannya dengan persegi panjang, alas dan tinggi. Anggap saja AB ini adalah sisi alasnya dan BC ini adalah sisi tinggi dari persegi. Nah, untuk mencari luasnya kita kalikan sisi alas dengan sisi tingginya. Karena sama nih, sama teman-temannya. Berarti kita tuliskan S kali S. Ini sudah menjadi rumus pakunya ya, seperti ini. Oke, langsung untuk soal biar paham. Diketahui sebuah persegi ABCD dengan panjang AB 21 cm. Hitunglah luas persegi ABCD tersebut. Oke, ini ada persegi ABCD, kemudian sisi AB ini yang bawah, ini 21 cm. Rumus dari luas tadi adalah L sama dengan S kali S. S-nya adalah 21, maka kita ganti jadi 21 kali 21. Rumus S-nya tadi kita ganti dengan angka ini 21. Hasilnya adalah 21 kali 21 itu adalah 441 cm persegi. Jadi satuan luas bangun datar itu adalah persegi ya, ya. Jadi itu membedakan piling dan luas itu di situ. Kalau piling kan tadi cuma satuan bakunya cm biasa, meter, meter. Kalau luas itu ada perseginya seperti ini, cm perseginya. Jadi jangan sampai lupa waktu mencari luas dan hasilnya satuannya jangan lupa dikasih persegi. Ini menunjukkan bahwa 441 ini adalah luas cm persegi. Itu ya. Nah, itu tadi penjelasan singkat Pak Guru tentang materi bangunan persegi, mulai dari mengenal persegi itu apa, kemudian sifat-sifat persegi, kemudian mencari piling dan luas persegi. Apabila ada hal yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari video tadi kita bisa mengetahui ciri-ciri dari persegi. Apa cirinya? Memiliki 4 sisi sama panjang dan memiliki 4 sudut sama. Nah, sekarang lanjut ke untuk materi segitiga. Apa? Segitiga. Mana dia? Jangan dulu. Perhatikan, tulis mana yang kalian tidak perlu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang materi
mengenal bangun datar segitiga. Itu mata pelajaran Segitiga, ya. kelas 4. Simak video ini sampai selesai agar anak-anak paham akan materi ini. Yuk kita mulai pembelajarannya. Kalian sudah tahu apa itu segitiga? Segitiga merupakan bangun datar yang terdiri atas 3 sisi dan 3 sudut. Seperti gambar itu adalah bentuk dari segitiga seperti itu. Pasti anak-anak sudah tidak asing dengan bentuk-bentuk seperti itu, bukan? Macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama, segitiga sama kaki, mempunyai 2 sisi sama panjang dan 2 sudut sama besar. Nah, seperti ini gambar dari segitiga sama kaki. Jadi yang panjangnya sama itu dia kedua sisinya, jadi yang disebut sebagai kaki. Tapi tidak melulu bentuknya seperti itu. Jadi yang penting untuk menandai segitiga sama kaki adalah ada 2 sisi yang segitiga yang memiliki panjang sama. Itu bisa dikatakan sebagai segitiga sama kaki. Tidak perlu harus tadi seperti itu. Bisa saja yang bawah dan yang samping kanan, bisa saja yang ini dan yang ini yang bersama panjang. Itu nanti bentuknya sudah tidak menyerupai kaki lagi. Kalau seperti ini kan seperti kaki kanan kiri. Nah, yang kita jadi patokan adalah apabila ada 2 sisi yang sama panjang, itu berarti segitiga sama kaki. Berikutnya segitiga sama sisi. Mempunyai 3 sisi sama panjang dan 3 sudut sama besar. Nah, tadi ini kan segitiga sama kaki yang panjang yang sama itu hanya 2 sisi dan sudut yang sama besar itu hanya 2, yaitu sudut yang ini sebelah kiri ini dan juga sudut yang sebelah kanan. Ini sudutnya besarnya sama. Nah, sedangkan di segitiga sama sisi itu berarti kesemua sisinya ini sama panjangnya. Nah, ini adalah tanda sama dengan merah ini artinya adalah panjangnya sama. Apabila panjangnya sama maka otomatis nanti sudutnya ini lebarnya atau ukuran atau besar itu juga sama. Berikutnya segitiga sembarang, yaitu panjang ketiga sisinya tidak sama besar dan ketiga sudutnya tidak sama. Namanya saja sembarang, jadi kita membuatnya sembarang. Ukuran panjang dan setiap sisinya itu tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama, sehingga besar sudutnya pun tidak ada yang sama. Segitiga sembarang seperti ini contohnya. Gimana? Paham? Oke, kita lanjutkan. Anak-anak telah mengenal segitiga, telah mengenal macam-macam segitiga. Sekarang kita mulai belajar tentang rumus-rumus untuk mencari keliling segitiga. Oke, rumus keliling segitiga itu dapat dihitung dengan cara menjumlahkan panjang tiap sisinya. Nah, di segitiga kan ada 3 sisi. Jika baca di sini kita tuliskan ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Untuk memperoleh keliling segitiga, kita bisa menjumlahkan ketiga sisi. Jadi keliling itu A, sisi A panjangnya berapa, ditambah sisi B, ditambah sisi C. Agar anak paham, Pak Guru punya contoh soalnya. Nih, diketahui sebuah segitiga ABC sama sisi. Nah, ini sama sisi, berarti nanti otomatis panjang setiap sisinya sama. Dan panjang AB 10 cm. Hitunglah keliling segitiga tersebut. AB 10 cm. Kita tuliskan kelilingnya, berarti K sama dengan 10 tambah 10 tambah 10. Nah, B tambah BC tambah CK. Ya, karena panjang sisi segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Sedangkan panjang sisi AB itu 10, berarti otomatis panjang kedua sisi yang lain itu juga sama-sama 10. Sehingga kelilingnya itu 10 tambah 10 tambah 10. Berapa? 30 cm. Mudah bukan? Anak-anak bisa berlatih untuk mencari segitiga keliling dari segitiga ini. Kalau keliling itu lebih mudah karena apa? Kita hanya menjumlahkan saja panjang setiap sisinya.
Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang keliling segitiga. Sekarang kita akan belajar untuk menghitung luas segitiga. Luas segitiga adalah daerah yang dibatasi oleh keliling segitiga. Kalau keliling tadi itu adalah pinggirnya, ibaratkan ini yang berwarna biru. Dari sini adalah keliling segitiga. Nah, apabila luas itu adalah yang di tengah ini. Yang di tengah bidang segitiga ini disebut dengan luas. Perlu diketahui, AC ini adalah disebut sebagai T atau tinggi segitiga. Sedangkan AB disebut A atau alas segitiga AB. Dan BC ini adalah disebut sebagai sisi miring. Kenapa disebut sisi miring, Pak? Ya karena miring bentuknya. Itu. Nah, luas dari segitiga itu L sama dengan 1/2 atau setengah kali A kali T. Sehingga L itu adalah luas segitiga, T adalah sisi persegi atau sisi panjangnya ya, segitiga. Sisi panjang segitiga, nah ini salah. Kemudian A adalah alas segitiga. Nah, kita masuk ke contoh agar anak-anak semakin paham. Diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC tampak seperti pada gambar. Pak dulu punya segitiga nih ABC, panjang AB 10 cm, apa alasnya ini ya 10 cm, kemudian AC 13 cm ini sebagai tinggi segitiganya. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. L sama dengan 1/2 kali A kali T. Kita tinggal masukkan angkanya ya. L sama dengan 1/2 kali A. A itu alasnya, alas itu yang di bawah. Jadi 10. T itu tinggi. Ini tingginya adalah yang lurus, yang tegak lurus dengan sisi alas, tegak lurus yang membentuk siku-siku. Nah, ini tingginya, ini alasnya 13 lebih tinggi. Jangan kebalik ya, jangan kebalik alasnya 13. Sebenarnya tidak masalah, tapi hanya untuk kita menuruti dari rumusnya. Sebenarnya nggak masalah kalau perkalian dibolak-balik, tapi kan tidak sesuai dengan rumus. Alas itu selalu di bawahnya. Sehingga setengah kali 10 adalah 5. Kok bisa, Pak? Ya, karena sama dengan 10 dibagi 2. 10 bagi 2 adalah 5 dikali 13. Jadi luas segitiga ABC adalah 5 cm persegi. Ingat, apabila luas itu satuannya adalah persegi. Seperti ada angka 2 kecil di atasnya, dibaca persegi. Bagaimana? Nah, sudah cukup paham. Nah, anak-anak bisa berlatih untuk soal-soal mencari luas segitiga. Itu tadi penjelasan singkat Pak Guru tentang segitiga, mulai dari pengertian macam segitiga, rumus awal mencari keliling, dan juga rumus dasar mencari luas segitiga. Nanti di materi-materi berikutnya Pak Guru akan memberikan contoh soal untuk mencari keliling dan luas segitiga, tapi bukan yang dasar karena banyak variasi untuk mencari keliling dan luas segitiga ini. Nah, apabila ada hal yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah kita tonton video tentang bangun datar, persegi dan Segitiga. Tadi yang dijelaskan di video itu adalah tentang persegi, ya bukan persegi panjang. Untuk persegi panjang kita pelajari besok, ya persegi dan segitiga. Jadi sekarang Pak Guru sudah kelompokkan menjadi berapa kelompok? 4 kelompok. Tadi kalian sudah tulis ciri dari segitiga, ciri dari persegi, rumusnya sudah dicatat. Nah, sekarang Pak Guru akan kasih masing-masing ini per kelompok. Silahkan kalian bikin gambar persegi, baik itu bangun datar persegi maupun segitiga ya.
Nah, nanti setelah digambar, baru kalian gunting. Ya, guntingnya juga sudah keburu siapkan. Ya. Gambar dan di dalamnya itu kalian tulis cirinya dan apa? Rumusnya ya. Masing-masing lah bikin satu gambar, misalnya Bina bikin gambar persegi, Soleha bikin gambar segitiga sama sisi, atau Nanda segitiga sama kaki, Azura persegi, Ipa segitiga apa sembarang misalnya ya. Silahkan itu kalian kelompokkan ya. Ya, mulai bekerja. Ya, bagaimana? Sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah selesai? Nah, coba maju satu orang untuk menjelaskan apa yang sudah dibikin tadi. Ya, Nanda, maju. Nanda bikin apa? Nah, diangkat kamunya. Nah, dia sudah membuat segitiga sama kaki. Apa ciri dari segitiga sama kaki? Mempunyai dua sisi sama panjang dan dua sudut sama besar. Ya, tiga sudut sama sudut. Nah, tadi itu dari kelompok apa namanya? Apa? Kelompok Astronot. Astronot ya, kelompok astronot. Nah, jadi ya, berhubung waktu sudah habis dan pulang main, sebelum pulang Pak Guru akan kasih tugas pekerjaan rumah atau PR. Ya, semuanya ditulis. PR-nya adalah carilah di rumah kalian atau di tempat kalian apa saja barang yang berbentuk persegi. Barang yang berbentuk persegi, baik itu sebangun datar sepersegi ataupun segitiga. Misalnya kalian ada melihat kue di rumah kalian, bentuknya segitiga, apa namanya itu ditulis. Kue lupis berbentuk segitiga sama sisi. Nah, ya. Nanti jendela bentuknya bagaimana? TV, ya. Paham? Nah, jadi itu PR-nya dan dikumpulkan besok ya pada mata pelajaran matematika. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang persegi panjang. Sudah, masukkan buku dan alat tulis. Sekarang istirahat, keluar main, dan waktunya MBG. Apa MBG? Makan, bergizi, gratis. Ya.
makan bergizi gratis. Makan jangan kasih makanan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.